Alhamdulillah, alhamdulillahi fatiris samawati wal ardi ja'ilil malaikati rusulan uli ajnihatin mathna wa thulatha wa ruba' yazidu fil khalqi ma yasha innallaha ala kulli syai'in qadir. Allahumma fassalli wa sallim wa barik wa karrim wa majjid wa azim ala sayyidina wa habibina Muhammadin huwa ra'ufur rahim wa huwa khairul mursalin la nabiyya ba'dahu wa la khairul bashari illa huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli hawli minal ahwali muqtahimi. فقد قال الله تعالى في المختل التنزيل وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين كفروا لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه ليفتدوا به من عذاب يوم القيامة ما تقبل منهم ولهم عذاب أليم صدق الله العظيم الآية. Yang pertama-tama dan yang paling utama mari kita panjatkan puja-puji beserta syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kita beribu-ribu macam nikmat, bermiliaran-miliaran nikmat sampai-sampai Allah berfirman dalam Al-Qur'an, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika engkau menghitung nikmatku, maka niscaya engkau tidak akan bisa menghitungnya. Dari mulai nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat wal afiah sehingga kita bisa berkumpul di tempat yang insyaallah barakah ini. Kita bisa berkumpul di tempat yang insyaallah barakah ini melaksanakan salat tarawih, rukuk dan sujud beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga dengan salatnya kita pada malam hari ini Allah limpahkan berlimpah-limpah berkah kepada kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat bertangkaikan salam mari kita curahkan kepada nabiyuna wa syafi'una wa qurrati a'yunina Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mana telah membawa kita minadz zulumati ilan nuri ad-dhalalata bil huda. Sebelum saya menyampaikan kalimat kultum saya, izinkan saya menyampaikan salam hormat kepada guru kita tercinta, orang tua kita, abeh, umi, bapak dan ibu beserta keluarga. Kita doakan semoga dipanjangkan umur di dalam ketaatan, semoga dimudahkan segala urusannya, semoga dikabulkan segala hajat-hajatnya. Mata'alallah bituli ayati wa bikum jami'a fid dharaini amin Allahumma amin. Dan yang sama-sama kita hormati pula Bapak Guntur dan Ustadz Komarudin Nasir, Bang Hilmi dan guru-guru sekalian yang semoga kita doakan Allah panjangkan umurnya, amin. Allah mudahkan segala urusannya, amin amin ya rabbal alamin. Jamaah yang berbahagia, pada malam ini kita telah sampai pada malam ke-8 daripada bulan Ramadan yang sama-sama kita ketahui pada bulan yang mulia ini berlimpah keberkahan. Pada setiap detiknya, pada setiap malamnya, pada setiap harinya Allah limpahkan keberkahan di dalamnya. Seperti yang kita rasakan kemarin-kemarin dan seperti yang kita rasakan pada malam hari ini. Barang siapa yang sholat tarawih pada malam ke-8 ini, niscaya Allah akan memberikan ia anugerah sebesar Allah memberikan anugerah kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Jamaah yang berbahagia, bisa kita lihat sedikit contoh. Dengan amalan yang ringan ini, dengan amalan yang mudah ini, Allah menawarkan banyak anugerah kepada kita semua. Hal yang ringan ini, apalagi dengan kita membaca 2 juz di dalamnya, maka tidak diragukan lagi jamaah bahwa kasih sayang adalah jawabannya. Dan bisa kita ambil contoh jamaah bahwa seberapa beruntungnya kita menjadi umat Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Betapa penyayangnya kita punya Tuhan, betapa rahmannya kita punya Allah Subhanahu wa taala. Dan yang sama-sama kita ketahui, rahmannya Allah, kasih sayangnya Allah tidak hanya berlaku untuk kita orang-orang beriman saja, tidak hanya berlaku untuk kita orang-orang yang sholat saja, tetapi berlaku untuk meliputi semua makhluknya, dari mulai binatang, dari mulai tumbuhan dan orang kafir sekalipun mereka mendapatkan kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala. Mari kita lihat Quran surah Al-Baqarah Quran surah Al-Maidah ayat 37. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina kafaru law anna lahum ma fil ardi jami'an wa mithlahu ma'ahu liyaftadu bihi min adab yaumil qiyamati ma tuqbila minhum wa lahum adabun alim. Sesungguhnya orang-orang kafir jikalau mereka memiliki bumi dan seisinya dan ditambah lagi dengan itu, maka niscaya itu tidak akan bisa menebus dosa mereka, maka itu tidak akan bisa menebus siksaan mereka di yaumil qiyamah nanti, dan tetap bagi mereka azab yang pedih. Mari kita ambil satu contoh.
seorang penguasa di negeri Mesir yang mana kisahnya Al-Quran berkali-kali untuk pelajaran bagi kita orang-orang yang membacanya. Dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 49, Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh najjaynakum min ali fir'auna yasumunakum su'al adab yudabbihuna abna'akum wa yastahyuna nisa'akum wa fi dzalikum bala'um min rabbikum 'adzim. Shadaqallahul 'adzim al-ayah. Jamaah sekalian yang berbahagia, saya ingin menegaskan sekali lagi bahwa betapa penyayangnya kita punya Tuhan, betapa rahmannya Allah kepada kita semuanya. Bahkan kasih sayangnya Allah melebihi seorang bunda yang mana ada anak di perutnya, yang mana ia sedang mengandung. Jikalau ada seorang ibu yang sedang mengandung, maka ia akan melakukan apapun. Walaupun bayinya belum lahir, dibeliin segala macam, dibeliin dotnya, dibikinin kamarnya, dibeliin kasurnya. Jikalau ibu-ibu itu suka pedas, maka ditahan dulu pedasnya demi anaknya itu. Gak kenapa-napa di dalam. Benar ya Bu ya? Dan Allah lebih daripada itu kasih sayangnya jemaah. Dan Allah lebih daripada itu sifat rahmannya. Mari kita kembali lagi. Fir'aun, penguasa yang durjana, penguasa yang menyimpang, orang paling zalim, ngaku Tuhan, ana rabbukumul a'la kalau kata Fir'aun. Lalu pemilik su'al adab kalau kata Al-Quran, seburuk-buruknya siksaan. Jikalau ada orang yang pernah menyiksa, maka ini yang paling buruk. Gimana siksaannya? Kita kembali ke ayat yang tadi. Wa idnajjainakum, dan ingatlah ketika kami menolongmu min ali Fir'aun, dari Fir'aun dan golongan-golongannya, yasumunakum su'al adab, yang menimpamu seburuk-buruk kesiksaan. Gimana seburuk-buruk kesiksaan itu? Yudabbihuna abna'akum wa yastahyuna nisa'akum. Mereka menyembelih anak laki-laki kalian dan membiarkan anak perempuan kalian hidup. Ketika dikabarkan akan ada seorang anak laki-laki yang akan memporak-porandakan kerajaanmu wahai Fir'aun, maka dari situ Fir'aun mengeluarkan dekret. Barang siapa ada seorang ibu yang ingin melahirkan atau sedang mengandung, maka ia wajib ditemani oleh 2 orang algojo. Apa guna 2 orang algojo ini? Yang satu untuk mengamati kapan ibu ini melahirkan, dan yang satu untuk menyembelih jika laki-laki dan membiarkannya jika hidup. Perlu sama-sama kita ketahui dalam bahasa Arab, kata sembelih itu ada 2 macamnya. Yang pertama ada nahara, yang kedua ada dhabaha. Yang pertama ada nahara. Di dalam Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar, fasholli lirabbika wanhar. Maka salatlah engkau untuk Tuhanmu dan berkurbanlah. Nahara ini biasa digunakan untuk menyembelih hewan seperti unta, yang mana ia tidak dijatuhkan terlebih dahulu untuk menyembelihnya. Jadi pas berdiri langsung disembelih di situ juga. Nah, yang kedua ada dhabaha. Nah, dhabaha ini yang bisa kita lihat jika kita menyembelih hewan seperti kambing, seperti sapi, yang ia mana dijatuhkan terlebih dahulu untuk menyembelihnya. Nah, Fir'aun ini memakai model ini untuk menyembelih anak laki-laki yang baru lahir. Ketika anak laki-laki yang baru lahir itu brojol tuh dari perut ibunya, jika dilihat laki-laki langsung disembelih di depan ibunya. Dan kata dhabaha ini memakai tasydid, jadi bukan hanya sekali doang tapi berkali-kali. Waliyadzubillah. Jadi kita berdoa semoga Indonesia mendapatkan pemimpin yang takut sama Allah, yang baik sama rakyatnya. Amin amin ya rabbal alamin. Lalu apa yang terjadi? Bertahun-tahun kemudian Nabi Musa sudah menjadi rasul, sudah bertemu adiknya. Siapa adiknya? Nabi Harun alaihissalam. Sudah bertemu Nabi Harun alaihissalam. Lalu Allah berfirman kepada Nabi Musa dalam Quran surah Toha ayat 33 dan 34 yang barusan dibacakan oleh imam kita tadi dengan merdunya, Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Idhaba ila fir'auna innahu tagha faqalahu qawlan layyinan la'allahu yatadakkaru aw yakhsha. Idhaba ila fir'auna innahu tagha. Musa, Harun, kalian berdua pergilah kepada Fir'aun karena ia sudah melampaui batas. Nabi Musa dan Nabi Harun, 2 nabi untuk 1 orang durjana ini. 2 orang nabi untuk 1 orang yang Masya Allah kekafirannya ini. Bahkan sampai mengaku sebagai Tuhan. Saking rahmannya Allah, Bu. Saking rahmannya Allah. Allah mengutus 2 nabi untuk Fir'aun agar dia kembali. Lalu bagaimana dengan kita? Umatnya Nabi Muhammad sampai hari kiamat nabinya cuma 1, nggak pernah lihat lagi.
Lalu apa kata Allah selanjutnya? Faqula lahu qawlan layyinan la'allahu yatadzakkar aw yakhsha. Faqula lahu qawlan layyina. Tapi ingat Musa, tapi ingat Harun. Berkatalah kepada Fir'aun dengan perkataan yang lembut. Saking rahmannya Allah, saking rahmannya Allah, Allah masih ngasih kepada Fir'aun dakwah yang lemah lembut. Allah ngasih Fir'aun dakwah yang pelan-pelan. Tidak dengan cara memaki, tidak dengan cara menghina. Biar apa? La'allahu yatadzakkar aw yakhsha, agar ia ingat dan takut dan bertaubat kepadaku. Lihat jamaah, orang seburuk Fir'aun, orang sedurhaka Fir'aun masih mendapatkan dakwah yang pelan-pelan dari Allah Subhanahu wa taala, saking rahmannya Allah. Lalu dengan cerita yang tadi, dengan kisah yang tadi, apa yang bisa kita ambil? Betapa rahmannya Allah, betapa kasih sayangnya kita punya Tuhan, betapa Masya Allahnya Allah kepada kita semuanya, bahkan kepada Fir'aun sekalipun, bahkan kepada orang yang durjana sekalipun, bahkan kepada pemimpin yang menyimpang sekalipun, Allah masih kasih sayang sama dia, Allah masih kasih kesempatan berkali-kali sama dia. Dan jamaah, mari kita mainkan sedikit logika kita. Jikalau Fir'aun, pemimpin yang durjana, orang paling zalim, manusia durjana, ngaku Tuhan sekalipun, masih dikasih kasih sayang sama Allah, masih dikasih berkali-kali kesempatan sama Allah. Bagaimana kita umatnya Nabi Yuna Muhammad SAW? Bagaimana kita yang ruku dan sujud di setiap harinya? Bagaimana kita yang berpuasa? Bagaimana kita yang membaca kalamnya? Masa kita enggak dapat kasih sayangnya Allah? Masa kita ditolak taubatnya sama Allah? Kedengarannya tidak mungkin jamaah. Lalu kita nggak pernah minta kalau kita mau punya mulut buat menyampaikan kebaikan. Kita nggak pernah minta kalau kita mau punya mata buat ngelihat. Kita nggak pernah minta kalau kita punya telinga untuk mendengar. Tapi Allah kasih tanpa kita minta. Gimana kalau kita minta jamaah? Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Ketika mereka bertanya tentangku wahai Muhammad, maka katakanlah aku itu dekat, akan aku kabulkan permintaan mereka jika mereka meminta kepadaku. Maka tugas kita hanya meminta jamaah dan beriman kepadanya dan percaya bahwa Allah akan mengabulkan segalanya. Dan yang perlu kita ketahui jamaah, bahagianya kita, kasih sayangnya Allah kepada kita bukan hanya berlaku di dunia saja, tapi berlaku di akhirat kelak ketika kita di surga nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Dalam Quran surah Al-A'raf ayat 50, Allah menceritakan, wa nada ashabun nari ashabal jannati an afidu alaina minal ma'i aw mimma razaqakumullah qalu innallaha harramahuma 'alal kafirin. Wa nada ashabun nar, dan mereka menyeru. Siapa yang menyeru? Penghuni neraka kepada penghuni surga. An afidu alaina minal ma'i aw mimma razaqakumullah, sekiranya mereka meminta sedikit apapun yang Allah rezekikan kepada kalian. Tapi apa penghuni neraka, apa yang penghuni surga bilang? Qalu innallaha harramahuma 'alal kafirin, sesungguhnya Allah telah mengharamkan keduanya bagi kalian orang-orang kafir. Orang-orang kafir gak bakal bisa masuk surga nanti, cuman kita orang-orang beriman yang bisa. Keadaan mereka kehausan, minta air sama penghuni surga, minta air sama orang-orang yang beriman yang ada dalam surga. Mereka kepanasan dalam neraka. Lalu bagaimana keadaan kita orang-orang beriman yang ada pada surga? Maka bagaimana keadaan orang-orang yang dalam surga? Orang-orang beriman, orang-orang yang beriman seperti kita semua. Innal muttaqina fi jannati wa uyun, sesungguhnya orang-orang bertakwa ada di dalam surga yang ada mata air di dalamnya. Lalu Allah berkata kepada penghuni surga, udkhuluha bisalamin aminin, masuklah kalian dengan aman dan sejahtera.
Lalu Allah berkata lagi, wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin ikhwanan ala sururi mutaqabilin. Kami lenyapkan di dalam hati mereka rasa dendam, lalu kami tuangkan rasa persaudaraan dan mereka duduk di dipan-dipan dengan berhadapan. Nanti insya Allah kita di surga bareng istri kita, amin. Bareng anak-anak kita, bareng saudara-saudara kita. Lalu Allah berkata lagi, la yamassuhum fiha nasabu wa ma hum minha bimukhrajin.